Heho Pop Gengs. Bicara tentang kekayaan alam, Indonesia adalah negara yang kekayaan sumber daya alamnya terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan alasan potensi sumber daya alam membuat pemerintah asing ikut mengelola dan harus rela melihat kekayaan alamnya dinikmati negara dunia. Kini, satu persatu aset tersebut kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Apa sajakah? Mari kita simak daftarnya. Kita bahas dulu yang lagi hangat diperbincangkan, yakni alih kelola Blok Rokan di Riau. Blok ini dianggap sangat istimewa karena cadangan minyaknya termasuk paling besar, yakni 500 juta hingga 1,5 miliar barel dan cadangan gas bumi yang melimpah. Wajar jika kawasan ini diincar oleh berbagai investor dan negara. Pengelolaan Blok Rokan sudah dimulai sejak masa kolonial Belanda. Blok ini ditemukan oleh geolog asal Amerika yang bernama Walter Naigen pada tahun 1939. Sejak saat itu hingga tahun ini, Blok Rokan dikelola oleh Chevron Pacific Indonesia atau CPI. Jadi, udah 97 tahun ya Pop Gengs? Nah, proses pengambil alihan aset nasional ini diwarnai proses yang berliku. Beberapa tahun lalu, mantan Ketua MPR Amin Rais sempat menantang pemerintahan Joko Widodo untuk mengambil alih pengelolaan blok ini. Pihak Chevron gak menyerah begitu aja Pop Gengs. Mereka menawarkan investasi 1,266 triliun rupiah agar bisa tetap mendulang untung dari Blok Rokan hingga 2041 nanti. Pada akhir Juli 2018, Presiden Jokowi menjawab tantangan ini dengan memastikan blok ini dikelola oleh putra-putri bangsa. Setelah kontrak terakhir dengan Chevron berakhir di tahun 2021 ini, Chevron pun harus hengkang dari Indonesia. Dan kini pengelolaannya secara penuh digantikan oleh Pertamina melalui anak perusahaannya bernama Pertamina Hulu Rokan atau PHR per 9 Agustus 2021 kemarin. Ini tentu menjadi kado istimewa perayaan kemerdekaan Indonesia ke-76. Dalam peralihan pengelolaan ini, PT Pertamina Hulu Rokan punya banyak pekerjaan rumah. Seperti bagaimana standarisasi pengelolaan sumur dengan teknologi minimal setingkat dengan Chevron. Kan malu-maluin kalau ternyata setelah diambil alih, malah downgrade kualitas pengelolaannya. Kemudian tantangan yang kedua adalah mempertahankan volume produksi dan lifting. Apalagi, secara umum blok migas ini telah mengalami penurunan produksi yang signifikan. Alih kelola Pertamina sebagai perusahaan nasional diharapkan bisa memberi manfaat yang lebih luas bagi negara, baik dari sisi pengelolaan maupun penerimaan negara, dan memperkuat posisi Pertamina yang menjadi salah satu lokomotif pembangunan dan perekonomian nasional. Tapi yang jadi pertanyaannya nih Pop Gengs, mampukah Pertamina memberikan manfaat untuk segenap rakyat Indonesia? Dan tidak hanya segelintir petinggi perusahaan plat merah itu, atau Bapak Ibu pejabat yang terhormat? Well, kita lihat saja nanti. Nah, rencana pengelolaan di Blok Rokan juga harus banyak belajar dari pengalaman di Blok Mahakam. Dulunya, blok migas yang terletak di Kalimantan Timur ini dikelola selama setengah abad oleh perusahaan asing, Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation. Namun sejak Januari 2018, Blok Mahakam dikembalikan ke Ibu Pertiwi dengan PT Pertamina sebagai pengelola baru. Pertamina mengucurkan dana investasi senilai 180 juta US dollar atau setara dengan 2,33 triliun rupiah untuk mencukupi kebutuhan masa transisi pengambil alihan Blok Mahakam. Namun, besarnya dana investasi tidak sebanding dengan hasil produksi. Dikutip dari bisnis.com, berdasarkan data Kementerian ESDM, produksi rata-rata migas pada Blok Mahakam pada saat pengalian pengelolaan sebesar 52.000 BPOD atau minyak dan kondensat, 1.351 MMS CFD atau gas per 2017. Sementara per 2020, produksi minyak di Blok Mahakam tercatat hanya 29.691 BPOD dan gas bumi 558 MMS CFD. Itu artinya kinerja produksi migas di Blok Mahakam terjun bebas Pop Gengs. Alih-alih untung yang ada malah buntung. Gak hanya itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak pada sektor migas sepanjang tahun 2019 hanya mencapai 115,1 triliun rupiah dari target 159,8 triliun rupiah. Banyak yang bilang
kinerja Blok Mahakam merosot tajam dalam 3 tahun setelah diambil alih oleh Pertamina. Waduh, parah nih. Mudah-mudahan bisa digenjot lagi agar kembalinya Blok Mahakam ke Ibu Pertiwi itu nggak sia-sia. Pengembalian aset nasional dari tangan investor asing juga terjadi pada perusahaan tambang asal Amerika Serikat, yaitu PT Newmont Nusa Tenggara, yang merupakan perusahaan penghasil tembaga di wilayah Nusa Tenggara Barat. Perusahaan ini mulai menandatangani kontrak karya pada tahun 1986 dan sekarang telah diambil alih oleh perusahaan energi nasional Medco Energi dan kemudian berganti nama menjadi PT Aman Mineral Nusa Tenggara sejak Juni 2016. Newmont sendiri merupakan perusahaan tambang emas terbesar kedua setelah Freeport yang diproyeksikan menghasilkan 500.000 ton tembaga dan emas setiap tahunnya. Tapi jangan senang dulu, meski disebut sebagai perusahaan nasional, Medco alias Aman tetap perusahaan swasta yang dikendalikan oleh keluarga Arifin Panigoro. Meski begitu, Jokowi berdalih tetap ada peran pemerintah dalam proses peralihan kepemilikan tersebut. Tapi masalahnya sekarang nih Pop Gengs, Medco menghadapi tekanan hutang yang cukup besar setelah mengakuisisi Newmont. Dilansir dari investor.id, pada tahun 2019 Medco membukukan rugi bersih sebesar 393 miliar rupiah atau sedikit membaik dibandingkan rugi bersih di tahun 2018 sebesar 738 miliar rupiah. Salah satu faktor pemicu kerugiannya adalah kombinasi segmen migas dan kelistrikan diimbangi dengan rugi yang lebih besar di Aman Mineral Nusa Tenggara sebesar 705 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2020, harga minyak jatuh ke level terendah akibat pandemi COVID-19. Wah, pandemi ternyata juga menyapu sektor migas ya. Tapi kabarnya sih ada rencana penambahan modal perseroan agar bisa memperbaiki posisi keuangan perusahaan. Semoga segera membaik ya. Nah, setelah Newmont, aset nasional yang juga akhirnya kembali ke pangkuan Indonesia adalah Freeport, tambang emas terbesar di dunia. Tak hanya emas, tambang gunung Grasberg ini juga memiliki kandungan biji lain, yakni tembaga dan perak. Kontrak karya ditandatangani pertama kali pada tahun 1967. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pertambangan. Berikutnya pada tahun 1991, kontrak karya kedua kembali diteken dan berlaku 30 tahun mendatang dengan opsi perpanjangan 2 kali, masing-masing 10 tahun. Pemerintah sempat meminta renegosiasi kontrak karya itu, sebab belet baru tentang pertambangan udah lahir, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Namun, Freeport tidak mau mengubah kontrak sesuai akta tersebut. Polemik soal Freeport Indonesia kemudian menemui babak baru. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba. Intinya ya, melalui aturan ini, pemerintah membuka peluang perusahaan tambang untuk ekspor konsentrat dengan syarat mengubah status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Selain itu harus tetap membayar bea keluar. Meski awalnya sempat menolak, Freeport akhirnya takluk dan menyetujui aturan main pemerintah. Untuk skema ini, pemerintah menugaskan PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum untuk membeli sisa saham agar kepemilikan Indonesia menjadi 51%. Sebelumnya Indonesia hanya memiliki 9,36% saham dari perusahaan asal Amerika Serikat. PT Inalum memproyeksikan keuntungan dan mampu menerima 14 triliun rupiah di tahun 2023 dan seterusnya. Setelah berhasil mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia, kini pemerintah juga melalui PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum mengambil alih 20% saham PT Vale Indonesia Tbk yang berbasis di Kabupaten Luhut Timur, Sulawesi Selatan, mulai Juni 2020 lalu. Dikutip dari okezone.com, Erick Thohir mengatakan dengan menguasai perusahaan kelas dunia seperti Vale Indonesia yang sebelumnya dikuasai Brasil atau Kanada sejak 1968, merupakan bukti keberhasilan Indonesia
dalam menjaga dan menarik investasi perusahaan global ke industri pertambangan nasional. Divestasi 20% saham Vale Indonesia merupakan kewajiban dari amandemen kontrak pada tahun 2014 antara Vale Indonesia dan pemerintah yang harus dilakukan setelah amandemen tersebut. Kontrak kerja PT Vale Indonesia berakhir di tahun 2025 dan dapat diperpanjang menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK sesuai peraturan perundang-undangan. Saat ini pemegang saham Vale Indonesia sendiri terdiri dari Vale Canada Limited sebesar 58,73%, SMM sebesar 20,09%, dan Publik sebesar 20,49%. Inalum telah menganggarkan dana sebesar 500 juta US dollar atau sekitar 7 triliun rupiah untuk divestasi tersebut. Diharapkan ke depannya Indonesia bisa memainkan peran strategis utama dalam industri nikel global. Mari kita tunggu.